1 hari sebelum kami bertemu Jordi dan Sandy, kami belum berani menanyakan pertanyaan terberat sebetulnya. Apa itu? Siapkah mereka melepaskan paspornya? Kalau Miliano suatu hari dipanggil oleh Garuda, tertarik kan? Kalau kata Pak Deko, wah saya setuju. Saya DM dia, Miliano, ayah kamu bilang kamu mau main buat Indonesia. Tapi I wanna to hear it from yourself. Saya akan tanyakan kepada 3 orang yang saya percaya di Eropa. 3-tiganya nelpon saya. Bahkan ada 1 orang, dia adalah agen dari Pablo Aimar, Juan Roman Riquelme. Dia mengatakan kepada saya, pemain ini bisa bermain di Liga 2 terbaik di dunia. Kamu menjadi pemain timnas Indonesia itu adalah awalan, bukan akhiran. Bawa negara ini terbang lebih tinggi, bawa Indonesia ini lebih jaya lagi. Please, give the best. Kamu punya darah Indonesia kan? Kamu cinta negara ini kan? Just give your best. Whatever happens. Pemain diaspora menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dari timnas senior melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menjelang pertandingan, sudah bersama saya ada seseorang yang memang sudah terlibat sejak lama pembentukan dari timnas ini. Ada Pak Hamdan. Terima kasih Pak. Sudah hadir. Terima kasih Mas Glenn, suatu kehormatan. Suatu kehormatan juga bisa duduk bersama Pak Hamdan di sini karena menarik nih Pak, melihat bagaimana timnas kita berevolusi. Mungkin kalau aku nonton dari 2007 Piala Asia waktu itu sampai dengan hari ini kan ada banyak sedikit kejadian. Tapi aku pengen tahu Pak Hamdan sendiri, sebetulnya pertama kali terlibat dalam naturalisasi inilah Pak ya, kalau kita katakan, itu sejak kapan Pak? Sebetulnya tuh mungkin secara kebetulan. Jadi di tahun 2018 awalnya kami sedang bertugas di organisasi diaspora Indonesia. Lalu kami berinisiatif untuk membuat database. Sebetulnya database seluruh diaspora sukses di luar negeri. Ada yang jadi ilmuwan, ada yang jadi investor, ada yang jadi dosen, ada juga yang jadi atlet. Nah, karena kami suka olahraga, keterusan mendata yang atlet, terutama yang sepak bola. Jadi kami tidak menyangka ketika kami mendata atlet sepak bola dan atlet olahraga lainnya, ada atlet renang, ada atlet bela diri. Kami tidak menyangka ketika kami mengcompile data atlet sepak bola itu menemukan relevansinya di PSSI di tahun 2022. Jadi pada saat itu kebetulan saya sedang menghadap Ketua Umum PSSI, Pak Iwan Bule saat itu, kebetulan ingin berbicara mengenai Liga Santri. Saya sedang menciptakan aplikasi Santri. Jadi ingin membantu PSSI dan mitranya itu TNI Angkatan Darat untuk menggelar Liga Santri. Jadi nggak ada hubungan sama diaspora atau? Tidak ada hubungannya. Lalu pada saat berbicara dengan Pak Iwan Bule pada saat itu, beliau sedang membahas atlet diaspora. Lalu saya pitch in, oh ya itu menarik sekali sebetulnya pemanfaatan atlet dan pesepak bola diaspora itu memang sudah menjadi customary sejak Piala Dunia pertama kali. Bahkan pelibatan atlet diaspora tuh sejak Piala Dunia tahun 1930. Dan angkanya terus meningkat. Sampai terakhir kali Piala Dunia 2022. Betul. Itu angka atlet diaspora yang membela negara keduanya gitu ya, ataupun negara yang bukan tanah kelahirannya itu mencapai 16%. Mungkin Perancis contoh paling nyata ya Pak? Dan Perancis itu back and forth. Jadi ada atlet yang lahir di Perancis, dan keturunan Afrika, kemudian membela Perancis. Ada juga atlet yang lahir di Perancis, keturunan Afrika, kemudian membela negara-negara di Afrika. Oke. Jadi dua arah itu. Jadi kalau kita lihat sejarah, misalnya sejarah Piala Dunia, siapa sih top skor Piala Dunia terbanyak? Pele, Maradona, saya nggak tahu datanya sih. Miroslav Klose. Oh iya, Jerman ya? Jerman. Tapi lahir di mana? Polandia. Polandia. Ibunya adalah atlet handball Polandia. Jadi ini yang dual nationality atlet diaspora ini sudah terjadi sekian lama. Nah, banyak negara kemudian mengambil approach, mungkin kita bisa melakukan hal ini. Karena memang secara historis sudah pernah terjadi dan terus terjadi.
Itu kan udah lama kalau untuk di luar ya Pak, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, khusus sepak bola, kan sebetulnya kita mulai tuh saya ingat 2010 tuh, waktu itu Irfan Bahdim kan sangat Betul. sangat terkenal gitu. Udah gitu dilanjutkanlah ketika Pak Iwan Bule dan sekarang Pak Erik juga memimpin Pak. Eee, apa yang membuat apa pemicunya akhirnya kita melangkah ke sana kalau Bapak lihat? Yang sepengetahuan saya pada saat itu yang disampaikan Ketum PSSI kepada saya adalah ada permintaan dari Coach Sintayong Mmm, pada saat itu untuk mencoba opsi ini. Jadi kemudian beliau mengajukan beberapa nama. Ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada Sen Patinama, kemudian ada Rafael, Ivar, Justin. Nathan, Awal-awal ya. Jadi pada saat itu Pak Hassani memimpin delegasi ke Belanda. Saya kebetulan ikut dengan Pak Hassani Abdul Ghani. Bertemu dengan Jordi, Sandy, Shane, Ivar. Nah di situ kita memulai percakapan ini. Waktu itu mungkin kami masih deg-degan, Mas Glenn. Karena satu hari sebelum kami bertemu Jordi dan Sandy, kami belum berani menanyakan pertanyaan terberat sebetulnya. apa itu? Siapkah mereka melepaskan paspornya? Itu pertanyaan terberatnya? Iya, karena mereka harus melepaskan paspor Eropanya, paspor Belandanya, paspor Spanyolnya, agar bisa membela timnas Indonesia. Kalau Spanyol mengadopsi dual nationality, Belanda tidak, Indonesia tidak. Jadi satu hari sebelum bertemu dengan Jordi dan Sandy, waduh, kami sholatnya cukup khusyuk sekali itu. Lalu kemudian berangkat, ya, seperti yang Pak Hassani Abdul Ghani ceritakan, bertemu dengan keluarga dari Jordi, lalu neneknya hadir, keluarga besarnya hadir, langsung terlihat keindonesiaan mereka. Berbicara, exchanging pleasantries, sudah bisa dengan bahasa Indonesia. Kemudian menceritakan sejarahnya, lahir di Makassar dan lain sebagainya. Jadi awalnya itu kan berarti dari bank data yang tadi Pak Hamdan itu buat ya? Ya, Dan setelah ambil dari data itu baru diserahkan ke PSSI untuk dipilih dan akhirnya ketika dipilih baru berangkat? Jadi pada saat saya berbicara dengan Pak Iwan Bule malam itu ingin membahas Liga Santri, itu sebetulnya sudah ada di meja beliau 3 nama tersebut, Jordi, Sandy, dan Shane. Makanya saya nyeletuk, wah ini sih atlet diaspora, bagus ini mainnya di luar negeri kan. Jordi terutama punya pengalaman men-tackle Cristiano Ronaldo sama men-tackle Lionel Messi. Jadi kemudian malah dialognya dari santri ke diaspora tuh. Jadi malah lebih dalam di situ. Terus diminta, oke mungkin bantu Pak Hassani ya. Pak Hassani sedang melobi mereka-mereka gitu. Jadi berangkat dengan Pak Hassani. Nah ketika pertama kali bertemu itu Pak, kalau misalnya mereka kan sudah tahu pasti ini kan tawarannya akan ke sana gitu. Yeah. Cuman kalau boleh jelaskan pendekatannya seperti apa sih selain tadi dengan keluarga, lalu apa yang menjadi perbincangan Pak ketika mendekati seseorang untuk bisa Jadi mungkin membela timnas pada Indonesia? saat sehari setelah itu, saya langsung menyerahkan sekitar database 180 nama. Jadi kan ketemu Pak Ketum pada saat itu ya. Besoknya saya kasih, Pak sebetulnya database-nya banyak Pak. Tapi Pak Ketum bilang, oke kita fokus ini dulu, ini belum gol-gol ini. Jadi kita fokus ini dulu. Oke database-nya coba di-share ke Coach Jin. Jadi kemudian saya serahkan. Nah Coach Jin pada saat itu kaget juga. Sebanyak ini rupanya gitu kan. Nah ini kata beliau ini sangat berguna nih pada saat kita menyiapkan untuk Piala Dunia U20. Kalau memang ada kebutuhan ke sana gitu. Jadi ada yang sifatnya research, kemudian ada yang memang pada saat itu sudah diputuskan oleh Coach Sintayong. Jordi, Sandy, Shane. Oh jadi ada 2 basis data. Jadi ada 2 basis. Sekarang Coach Sintayong juga melakukan pencarian. Lalu kemudian sehari setelahnya kan saya menyerahkan data itu kan. Pak Ketum izin ini ada data Pak 180. Arahan dari Pak Ketum adalah membagikannya dengan tim kepelatihan. Pak sebelum saya mau ke 3 nama itu penasaran juga dengan bank data tadi Pak. Yeah. Cara menjaringnya itu seperti apa ya Pak? Yeah. Maksudnya Bapak menemukannya itu dari mana? Apakah dari informasi mulut ke mulut atau apa yang menjadi acuan Pak? Ya, jadi sebetulnya ada 3 cara. Pertama adalah yang saya sebut sebagai mencari jarum di tumpukan jerami.
Dan ini yang paling labor intensif dan paling lama. Kita Google search, kemudian misalnya mencari suatu negara dengan populasi diaspora yang besar, kemudian mengecek satu persatu klub yang ada dan mencari misalnya di key search-nya itu kan, itu ada misalnya dia mengaku melahir di Indonesia, ataupun dia mempunyai nama belakang seperti Nainggolan, Sitorus, Patinama, itu kan indikator kan bahwa dia itu punya keturunan Indonesia. Nah ini di awal-awal kita mencari seperti itu dan ini sangat amat labor intensif. Jadi di awal-awal pernah dilakukan tapi sekarang mungkin kita tidak pernah lakukan lagi. Nah cara kedua adalah reach out to communities. Nah pada saat saya menjadi Direktur Eksekutif Diaspora, kita punya cabang mungkin di 20-30 negara. Setiap kali kita berbicara itu pasti aja dapat nama, oh ini nih ada akademisi yang hebat di tempat kami. Ada atlet yang hebat. Oh, dia punya anak, sekarang anaknya main di Melbourne. Itulah bagaimana kami mendapatkan Matt Baker. Udah di mulut ke mulut. Dari seperti itu, dari rekomendasi seperti itu kan. Lalu yang ketiga adalah yang paling bagus ya menurut saya adalah referral, buy one get one. Ketika kita mendapatkan satu nama, kita kan mengadakan wawancara. Ngobrol. Terus kami tanya, by the way, Anda kenal nggak atlet diaspora keturunan Indonesia seperti Anda? Oh ada. Nah itu biasanya sering terjadi. Kemarin misalnya ada satu atlet U17. Kami berbicara dengan orang tuanya menceritakan bahwa dia ini bersaudara. Dia punya sepupu juga, sepupunya main di klub A, B, C. Jadi dari satu pemain jadi 4 pemain. Matt Baker misalnya, saya berbicara dengan Matt Baker. Kemudian Matt Baker cerita, saya punya kakak yang lebih jago daripada saya. Oh ya? Dapatlah nama Tim Baker. Jadi seperti itu. Jadi ada tiga. Ada 3. Jadi kita juga misalnya satu adalah finding a needle in a haystack, ya, mencari jarum dalam jerami, search, pergi ke website ini, kemudian memakai tools-tools tertentu lah, untuk mencari nama-nama ataupun mencari keyword Indonesia, Jakarta, Batavia, you name it lah. Ada beberapa list itu. Atau kedua adalah dengan berbicara pada komunitas. Ketiga baru referral. Nah, ketika ada kebutuhan, let's say untuk sepak bola, Pak. Ketika tadi Bapak sudah mendapatkan rekomendasi gitu. Cara verifikasinya wawancara atau ada cara verifikasi Jadi lain? kita misalnya sering sekali kan berbicara via Zoom ya. Nah, ketika via Zoom ataupun Google Meet, itu kan kita bisa melihat sebetulnya ke-Indonesiaan dia seperti apa. Dia bisa bercerita tentang keluarganya. Ini baru aspek kultural. Nah, tapi yang paling penting adalah aspek legal. Show me the paperwork. Tunjukkan misalnya ada paperwork keluarganya dan lain sebagainya kan. Nah, di situ bisa kelihatan. Saya beri contoh. Ketika kami pertama kali bertemu dengan Jordi, Sandy. Jordi dan Sandy kan, Sandy misalnya, dia bercerita tentang nasi goreng, dia bercerita tentang keluarganya di Surabaya. Jadi cultural aspeknya checklist. Dapat. Ya kan? Lalu kita cek legal aspeknya, yang kedua. Kita lihat di paspor neneknya atau keluarganya lahir di Purworejo. Literally says Purworejo. It doesn't take genius kan? Misalnya Jordi. Jordi ketika neneknya menceritakan tentang Makassar, keluarganya masih di sana, beliau suka pulang pergi, itu kan cultural aspect. Lalu ketika kita cek legalnya, kita melihat misalnya di paspor neneknya yang ditunjukkan kepada kami, itu lahir Makassar. Mungkin waktu itu ada yang bertanya pada saya, yakin nggak tuh? Iya, kalau itu dipalsuin? Kalau itu dipalsuin gimana? Saya bilang, paspornya itu dan birth certificate dan lain-lainnya menyatakan dia lahir di Makassar. Dan satu lagi poin yang menurut saya paling penting, kapan password itu dikeluarkan? Kan Jordi itu kan proses naturalisasinya 2022. Paspor neneknya dikeluarkan 2016. Jadi gak ada kepentingan. Pada saat itu Jordi sedang main di Swansea kan. Mungkin orang belum kepikiran, ya kan?
2016 kalau tidak salah Indonesia masih kena ban tuh. Iya. Jadi mungkin prioritasnya belum ngomongin diaspora kan, tapi bagaimana keluar dari ban FIFA dulu kan. Jadi begitu saya lihat, Valid nih. wah asik. Belum lagi dicek lagi dokumen-dokumen sekunder, surat pemandian, surat baptis, dan lain sebagainya. Jadi ini konklusif sekali gitu loh. Jadi kita tidak perlu menerka-nerka. Lalu ketiga yang menurut saya yang sangat penting adalah filial connection. Tadi kita berbicara kultural, kita berbicara legal. Ketiga adalah filial connection. Pada saat dia pulang kampung, masih ada nggak keluarganya di kampung sana yang nyambut? Kalau memang dia berakar dari sana, ketika dia pulang banyak yang nyambut kan? Wah, aku kenal sama nenekmu. Makan. Nah, coba lihat keluarganya Jordi pada saat pulang ke Makassar. Pulang ke kampung halamannya. Ikut acara baris berbaris. Ya kan? Miliano Jonathans pulang ke Depok, ya kan? Bapaknya disambut, bertemu sama keluarganya. Kita aja pada saat bertemu ayahnya Miliano aja saja bersama keluarganya di sana. Zakat fitrahnya di mana? Di sini di Sunda Kelapa. Kurbannya di mana? Kurbannya di Depok. Jadi ini adalah filial connection, familial connection yang tidak bisa dipungkiri. Dan tidak bisa dibuat-buat ya Pak? Tidak bisa dibuat-buat. Kalau dia memang tidak berasal dari situ, tidak punya sejarah, dia tidak akan bisa kembali ke situ kemudian disambut dengan begitu hangatnya. Ya memang dia orang sana. Artinya memang prosesnya begitu panjang ya Pak, dari awal yang cuma bisa ngelihat, bisa ngedeteksi dengan komunikasi, sampai dengan tadi legal, sampai dengan yang berhubungan juga dengan orang-orang lain keluarganya di sini Pak. Kan misalnya kan contoh, di awal-awal itu kan ya kita pertama kali mencoba menaturalisasi pemain yang bermain di luar negeri. Kalau dulu kan bermainnya di Liga 1, ISL. Di Indonesia. Jadi dia harus datang ke Indonesia kan. Dia harus datang ke Indonesia. Kemudian dia kan bukan hanya bertemu dengan kita kan. Ada keluarganya yang datang, ada kerabatnya. Itu kan menunjukkan dia memang punya akar di Indonesia. Ya kan? Nah setelah itu misalnya, dia juga harus melengkapi berbagai macam dokumen dan lain sebagainya. Prosesnya itu kan kalau dia, apalagi di awal-awal kan, ini kan kalau ngibul akan ketahuan. Mau gimana, mau betapa striknya itu ya. 13 dokumen harus checklist semua. Harus stempel basah. Saya masih ingat itu waktu mereka datang. Kita tuh, saya mengatakan kepada Pak Ketum saat itu, insya Allah hari Kamis selesai. Karena biar Jumatnya dievaluasi, Seninnya bisa dioper dari Kumham ke tempat lain. Ya kan? Jadi hari Kamis itu ada 2 dokumen yang belum selesai. Dokumen pertama itu adalah cek medis lengkap. Saya minta dong soft copy-nya. Saya kirim soft copy-nya. Pada saat itu di Kumham, nggak bisa nih, harus orisinal. Ya Allah, udah jam 4.40. Jadi gimana nih? Kita harus gojek. Bu, izin Bu, kita gojekin sekarang Bu. Kita gojekin dokumen. Begitu kita keluar, udah mau hujan. Ya Allah, saya berdoa, ya Allah, tolong ini gojeknya nih jangan sampai kehujanan, jangan sampai dokumennya basah. Kita dapatkan nih dokumen, baru dicek. Oke, stempel basah. Barulah itu checklist tuh 13 dokumen itu kan, supaya hari Jumatnya bisa mulai diproses. Sampai seperti itunya gitu loh. Seribet itu berarti Pak ya? Ya saya hanya bisa menceritakan apa yang saya alami gitu kan. Semuanya itu harus yang orisinal. Dan yang kalau yang dalam bahasa Inggris itu harus diterjemahkan dengan penerjemah tersumpah. Jadi itu bagian dari yang digojekkan itu tuh, ya Allah, semoga tidak hujan ini. Karena takutnya jam 5 sudah pulang kan. Yes. Pak Abdan, tapi yang menjadi pertanyaan, ketika tadi kan pemain-pemain yang berhasil untuk ataupun bisa membuktikan kalau dia memang memiliki root. Gimana dengan pemain-pemain atau mungkin diaspora yang mencoba-coba menipu misalkan Pak? Ada nggak pernah mempertemukan kasus seperti itu? Nggak usah sebut nama deh, tapi pernah nggak? Ya terus terang kan kami sering menerima, oh ini keturunan Indonesia. Ya lagi-lagi kita ucapkan terima kasih. Tapi kan
we have to see your paperworks gitu kan. Itu yang menurut saya sangat penting. Jadi kalau tidak ada paperworksnya, ya kita tidak bisa memasukkan ke database. Kita hanya sekedar sedang di dalam penelusuran. Tapi artinya ada juga yang seperti itu ya Pak? Kasus Iya, seperti itu ada? beberapa kali mencoba, tapi kita tidak lahir kemarin sore. Kita paham gitu. Karena tujuan kami kan hanya mendata pada saat itu. Jadi pada saat di PSSI, kemudian di Kemenpora, tugas kami mendata. Kami bukan tertarik untuk mempublikasikannya. Kita mendata, kebetulan ada kebutuhan. Misalnya kemarin dengan Timnas U17 juga kan ada request dari Pak Zaki. Wah, kemudian dapat arahan dari Mas Menpora untuk membantu Pak Zaki. Kami mengcompile database baru, menyerahkannya kepada Pak Zaki. Kemudian tentu ada mekanisme pelatih yang menentukan. Gitu. Jadi pengalaman kami ya pelatih yang menentukan siapa yang berhak dipanggil untuk uji coba, siapa yang berhak di trial, termasuk siapa yang hendak di scout kan. Misalnya waktu kami ke Belanda, itu Coach Sintayong ingin sekali melihat satu back tinggi 192, 193 cm. Saya tanya, Coach Jin, mengapa Coach Sintayong ingin mendapatkan evaluasi dari sini? Ya, karena tentu back tinggi bagus sekali untuk melindungi kita dari bola-bola lambung ya, dan juga bisa unlock ketika ada kebutuhan set piece play, baik itu corner, baik itu long throw. Ya kan. Kebetulan kami menonton corner cetak gol dia, karena memang punya postur yang tinggi yang bagus, jumping yang reach-nya juga luar biasa gitu. Jadi tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika pelatih menginginkan suatu pemain atau tidak menginginkan suatu pemain dengan skema bermain yang sesuai dengan keinginan pelatih. Pak, apa sih yang menjadi kesulitan ketika approach pemain itu? Apakah tadi yang Bapak katakan melepaskan paspor, kalau kita ngomongin Eropa, paspor mereka lebih kuat dibanding kita, Pak. Dan juga keuntungan sebagai warga negara atau world citizenship ini kan lebih untung kalau mereka memegang paspor Eropa. Apakah itu menjadi salah satu hambatan utamanya? Ya mungkin ada banyak faktor, mungkin bagaimana kondisi sepak bola kita saat itu. Kalau sekarang kita bisa melihat kita moving forward, ya kan, improving, bahkan exponentially ya. Kita berada di ronde 4, tentunya daya tawar Indonesia jauh lebih besar ketimbang pada saat Indonesia baru di round 1. Ya kan? Dengan progres kita di round ini kan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang ada banyak faktor. Ya tentu faktor pertama yang saya sering lihat itu adalah, dan saya ingin lihat adalah kecintaan dia terhadap Indonesia. Connection-nya terhadap Indonesia. Baik itu tadi cultural, legal, and filial. Kalau ini 3 ini dapat, insya Allah dia akan menjadi pemain timnas yang menjadi backbone dari tim. Karena dia bukan hanya bermain, tapi dia menjiwai. Pakai hati ya? Pakai hati, pasti pakai hati. Dia tahu yang di penonton itu adalah keluarganya. Baik yang menonton secara langsung maupun yang ada di penonton. Dia tahu itu. Bahkan sering sekali kan mereka sebelum nonton menitipkan tiket untuk keluarga besar mereka di Indonesia kan. So they fight it with pride gitu loh. Mereka membela Garuda dengan betul-betul kebanggaan. Spesifik Pak, Jordi, Shane dan juga Sandi, apa yang disampaikan mereka kepada Pak Hamdan? Kenapa akhirnya ketika memutuskan untuk membela Indonesia, apa alasan utamanya? Jadi waktu hari itu ya kan saya bilang kita deg-degan ya sebelum ketemu sama mereka itu. Tapi 5 menit kita duduk, tiba-tiba Jordi dan Sandy langsung mengatakan kami siap menanggalkan paspor kami. Langsung tuh rasanya kayaknya lega banget gitu ya. Belum kita tanya udah menjawab duluan gitu kan ya. Nah di situ ya bilang ya, lihat saya bawa keluarga saya. Itu keluarga saya orang Indonesia semua. Ya saya orang Indonesia.
Kalau terutama Jordi kan saya nggak paham gitu nih, saya harus melepas ini itu kan sebetulnya. Tapi kalau memang harus melepas ya melepas gitu loh. Karena Spain kan dual nationality. Hmm. Marco Senna tahun 2008 adalah pemain yang bermain sebagai defensive midfielder dan membantu Spanyol juara. Spanyol juara Euro. Dia lahir dan besar di Brazil. 5 tahun berturut-turut tinggal di Spanyol, bermain untuk Villarreal. Pada saat itu diminati oleh Luis Aragonés, Yes. ya kan? Main untuk Spanyol. Padahal pada saat itu Luis Aragonés itu dituduh rasis. Ada tuduhan katanya dia rasis terhadap Thierry Henry. Dia panggil Marco Senna, ini pemain defensive midfielder yang saya suka. Sebelum eranya Sergio Busquets di timnas Spanyol. Jadi kalau mungkin di beberapa tempat, the idea of dual nationality very common. Nah, tapi kan ya kita sampaikan di Indonesia itu tidak bisa. Kecuali anak berkewarganegaraan ganda terbatas, yaitu yang usianya di bawah 21 tahun. Tapi kalau untuk case Jordi, Sandy, Shane kan sudah di atas 21 tahun. Sehingga dia harus melepas kewarganegaraannya. Nah Jordi mengatakan saya siap untuk itu. Tapi ada tawaran nggak sih dari pihak Pak Hamdan? Apa mungkin ditawarkan gitu? Kita aja belum bisa menawarkan apa-apa, orang kita belum tahu mereka mau melepas atau tidak kan. Tapi begitu mereka menyampaikan, ya kita bisa melihat ketulusannya kan. Begitu juga Sandy ketika dia menjadi warga negara Indonesia, dia memeluk saya, dia mengatakan, Pak saya sudah 6 tahun Pak mau menjadi warga negara Indonesia kan. Sudah bolak-balik kan. Dia mengucapkan terima kasih. Apa yang waktu itu membuat prosesnya begitu panjang untuk Sandy? Saya nggak terlalu, untuk Sandy saya mungkin kan ya kalau saya melihat itu belum jodoh saja gitu ya. Sometimes the pieces needs to fall into right places kan. Keinginan dari dua belah pihak kan. Tentu misalnya kalau dalam konteks naturalisasi ya, itu it takes two to tango. Dari federasi mau, dari pemainnya mau, jadi. Kalau dari federasi mau, pemainnya tidak mau, tidak jadi. Dari pemainnya mau, federasinya tidak mau, ya tidak bisa juga. It has to be perfect juga kan. Perfect union kan. Jadi itu yang membuat saya ingat si Sandy begitu lama, dan waktu kan membuktikan ya, maksudnya sampai hari ini pun mereka dipanggil, ketika mereka bermain untuk timnas itu betul-betul sangat sungguh-sungguh gitu ya Pak ya. Akan terlihat di lapangan pada akhirnya. Yaitu cultural, legal, and filial. Ketika itu 3 itu komponen itu terpenuhi, ini yang saya bilang perfect naturalization. Pak Hamdan, kalau tadi kan pemain-pemain sekali lagi yang akhirnya mau Pak. Tapi ketika di approach, ada yang pernah nolak nggak Pak? Ya, kan semua itu ada jodohnya. Dia orang komunikasi nih, jadi ngelasnya pintar. Semua itu kan indah pada waktunya. Ya. Ada yang mungkin ragu, tapi sekarang confirm. Ya. Dan itu sah-sah aja ya Pak? Dan itu sah-sah saja. Kita kan juga harus melihat ini sebagai pertemuan kedua keluarga. Berbicara dengan keluarganya. Kan terutama bagi yang masih muda ini suatu pilihan yang tidak mudah. Bagaimana masa depan anak saya, kenyamanannya. Saya contoh misalnya ayahnya Miliano. Ngobrol dengan saya cukup panjang. Dari tahun 2022. 3 tahun ya? Kita maintain relationship, exchanging pleasantries, telepon apa kabar, baik, gimana di sana. Waktu 1 tahun yang lalu, reach out ke saya. Mau main ke Indonesia. Oh, di mana hotelnya? Oh, dekat-dekat Kemang. Oh, kita makan yuk, lunch. Ikut makan, kita ngobrol-ngobrol. Gimana Miliano? Oh, Miliano ya sedang recovery cedera ACL. Saya tanya dulu sama ayahnya gitu kan ya. Jadi Miliano kalau ditelepon oleh kalau Indonesia memanggil. Kalau Indonesia memanggil, saya tanya sama ayahnya, di depan ibunya, di depan keluarganya. Saya tanya, namanya Pak Denis kan, dia sukanya dipanggil Pak Deko. Pak Deko. Pak Deko. Kalau Miliano suatu hari dipanggil oleh Garuda, tertarik nggak? Kalau kata Pak Deko, wah saya setuju. Miliano mau? Ya saya pikir mau gitu kan. Udah tuh. Saya DM dia, Miliano,
Ayah kamu bilang kamu mau main buat Indonesia, tapi I wanna to hear it from yourself. Siap? Saya tanya gitu ya kan, apakah kamu bersedia gitu kan ya. Saya dengar dari ayah kamu saja, tapi saya ingin tanya nih sama kamu. Oh iya. Wah, saya bilang alhamdulillah kalau gitu ya. Kita kan hanya bertanya saja kan. Ya, rezekinya dia kan di tangan Tuhan gitu kan. Kemudian Pak Erik reach out ke dia ataupun perwakilan PSSI reach out ke dia, ya sudah. It's meant to be, maktub. Maktub. Kita bahagia aja kan, Iya, kita bahagia betul. aja kan. Dia reach out ke saya, oh ini ada conversation dengan PSSI, oke, I wish you all the best, ya kan? Pak Hamdan, ini pertanyaan yang ya sebetulnya ini pertanyaan iseng aja. Pengen tahu juga Pak, ketika misalkan kita ngelihat Tijani Reinders yang kita tahu Eliano sendiri kan sering berkomunikasi, tampaknya saudara deket lah gitu, hubungannya baik Pak. Let's say misalkan one day ketika dia sudah tidak dipanggil lagi timnas Belanda, apakah mungkin Pak dia berpindah ke timnas Indonesia ketika sudah menginjak cap senior? Jawabannya tidak bisa menurut regulasi yang saat ini. Jadi ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi seseorang yang sudah bermain untuk timnas senior, apakah dia bisa berganti federasi? Itu ada 5 syarat. Pertama, syarat bermain. Jadi dia tidak bermain lebih dari 3 kali. Maksimal 3 kali. Lebih dari situ tidak bisa. Syarat pertama. Syarat kedua, dia itu terakhir kali bermain tidak lebih dari usia 21 tahun. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, dia tidak pernah bermain di level A atau grade A competition. Grade A competition itu seperti final Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, Piala Konfederasi lainnya. Euro tidak pernah bermain juga. Nah, lalu keempat, ini menarik. Kalau dia pernah bermain misalnya 3 kali di timnas senior, itu kemudian dia tidak dipanggil kembali oleh timnas tersebut selama 3 tahun. Setelah 3 tahun dia bisa berganti federasi. Jadi ada waktu tunggu. Lalu kelima yang seringkali dilupakan adalah fakta bahwa ketika dia bermain untuk timnas sebelumnya, dia itu sudah eligible untuk bermain di timnas selanjutnya. Dengan kata lain, dia punya 2 paspor ataupun punya 2 eligibility. Nah, ini sangat relevan dengan anak berkeluarga negara ganda terbatas. Saya berikan contoh. Misalnya ada seorang anak namanya Glenn. Glenn ketika lahir, dia itu adalah anak berkeluarga negara ganda terbatas. Jadi dia eligible untuk punya 2 paspor. Kemudian dia akhirnya mendapat 2 paspor. Dia punya paspor Indonesia, dia punya paspor Australia. Kemudian dia bermain untuk timnas Australia ketika dia berusia 18 dan 19 tahun. Dan dia hanya bermain 3 kali. Di friendly matches 1 kali, di kualifikasi Piala Dunia 2 kali. Jadi dia masih bisa pindah kewarganegaraan, masih bisa pindah federasi. Tapi kalau dia bermain 4 kali, tidak bisa. Kalau dia bermain 1 detik saja misalnya di Piala Dunia, dia merumput di Piala Dunia, tidak bisa. Nah, jadi kalau dia pada saat dia bermain untuk Australia, dia itu tidak punya paspor Indonesia, kemudian dia, wah saya udah gak pernah dipanggil-panggil lagi nih sama timnas Australia. Ketika dia berumur 26, dia pengen main buat Indonesia. Dia tidak bisa. Kalau dia tidak pernah punya paspor Indonesia. Inilah mekanisme perlindungan yang diciptakan FIFA agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai nationality shopping. Belanja kewarganegaraan. Jual beli pemain di situ. Nah, itu. Jadi kalau memang dasarnya dia ABG, anak berkeluargaan ganda terbatas, dia bermain kurang dari 3 kali, dia punya 2 paspor, kemudian it doesn't work out for him, dia masih punya opsi. Apalagi dia sudah tidak bermain 3 tahun. Tapi kalau dia dari awalnya memang tidak punya hubungan apa-apa. Karena syarat dari syaratnya ada 3 sebetulnya. Pertama itu misalnya ya, adalah eligibility based on birth.
Nah, ada negara yang bersifat ius soli. Jadi Apa itu? kalau Anda lahir di negara itu, jadi by soil. Soil itu tanah. Jadi misalnya pemain bernama Andi, seorang bernama Andi, dia mempunyai ayah orang Indonesia, dia tinggal di Amerika Serikat, dan Andi lahir di Amerika Serikat. Maka secara otomatis Andi itu mendapatkan paspor Amerika Serikat. Jadi dia eligible untuk punya 2 paspor. Indonesia up to 21 years old. Tapi dia langsung dikasih paspor Amerika. Saya kasih contoh Timothy Weah. Timothy Weah itu anaknya siapa? George Weah. George Weah. George Weah itu siapa? Presidennya apa? Liberia. Liberia ya? Dan dia mantan pemain Liberia, pemain timnas Liberia. Kemudian di tahun 2018 atau 2020 dia menjadi presiden Liberia. Anak dia bernama Timothy Weah lahir di Brooklyn, Amerika Serikat. Timothy Weah punya paspor Amerika Serikat. Sekarang main di mana? Timnas Amerika. Di timnas Amerika Serikat. Main di Juventus atau sekarang dipinjamkan. Tapi dia main buat timnas Amerika. Ayahnya itu legenda Liberia. Presiden pula. Presiden pula. Main buat timnas Amerika. Saya tidak berkomentari mengenai pilihannya ya. Tapi kita ngomong masalah eligibility-nya dulu nih. Jadi based on eligibility by birth. Lalu kedua adalah based on, saya bilang adalah residency requirement. Tadi saya sebutkan Marco Sena. Marco Sena tinggal 5 tahun berturut-turut di Spanyol. Dia eligible mendapatkan paspor Spanyol. Membantu Spanyol menang Euro 2008 ketika dipanggil Luis Aragonés. Di Indonesia juga ada seperti itu kan ya? Kalau tinggal Gonzales, Beto, you name it lah. Qatar butuh 25 tahun. Untuk bisa berpindah warga negara. Jadi 25 tahun berturut-turut. Jadi setiap negara mempunyai requirement yang berbeda-beda. Oke. Ya, ada yang 5 tahun, ada yang lain dan sebagainya. Tapi FIFA bilang 5 tahun consecutively. Ya, consecutively itu artinya dia lebih dari 183 hari dia tinggal di suatu negara. Itu bagaimana cara menghitungnya ya. Lalu ketiga adalah true lineage, genealogi. Ini kan yang dilakukan oleh timnas Indonesia kan, yaitu dia memang punya darah baik dari pihak ayah maupun ibu atau kakek atau nenek. Ini yang terakhir. Jadi lebih dari situ sudah tidak eligible lagi. Saya berikan contoh. Saat ini Italia ini sedang berkompetisi dengan Jerman tentang satu striker. Namanya Nicolo Tresoldi. Bermain di klub Bruges. Nicolo Tresoldi lahir di Italia. Ayahnya orang Italia. Ada Argentinanya juga. Ibunya kalau tidak salah. Kemudian dia pindah ke Jerman. Dia mendapatkan residence karena 5 tahun dia dapat paspor Jerman. Dia sudah bermain di timnas U21 Jerman. Sekarang timnas Italia berpikir untuk memanggil dia. Nicolo Tresoldi mengatakan, kalau Gattuso telepon saya, wah saya akan angkat teleponnya. This is what happened, right? Sebelumnya kan misalnya di ya ini kan kejadian di Piala Dunia ya. Misalnya contoh Brelembolo. Brelembolo lahir di Kamerun. Kemudian dia pindah ke Switzerland. Dia setelah waktu 5 tahun dia dapat Swiss citizenship. Oh ini strikernya Swiss ya? Dan dia mencetak gol melawan Kamerun di Piala Dunia. Ya kan? Jadi ini ada yang citizenship requirement yang sudah terpenuhi, ada juga by birth juga. Nicolo Tresoldi kan by birth-nya juga orang Italia. Sekarang lagi diskusi nih. Pengen tahu juga soal bank data itu. Tadi Bapak mengatakan ada kalau nggak salah 400 pemain sepak bola di luar itu ya. Iya. Ada berapa banyak lagi Pak yang mungkin berpotensi dan juga mungkin ada prospek untuk level tim nasional kita? Terus terang kan setelah saya tidak di Kemenpora, kami tidak pernah mencari-cari lagi ya, sudah selesai lah. Tapi memang saya pikir itu kembali lagi kebutuhan pelatih ya. Karena pelatih kan punya preferensi masing-masing ya kan. Dan mungkin sudah saatnya mengeksplor opsi misalnya pemain-pemain yang ada di liga kita yang growing
improving, developing. Tapi untuk pencarian saya rasa kan sekarang udah ada scouting, coach Simon, ada juga direktur teknik dan lain sebagainya. Kan bisa juga membuat scouting untuk internasional dan lain sebagainya. Tapi secara umum saya rasa talent akan terus tumbuh, talent akan terus bertambah. Jadi itu tergantung sebetulnya federasi maunya seperti apa kali ya. Betul. Pak, ada nggak sih pemain yang nama besar gitu? Ini pribadi Pak, subjektif. Pemain besar punya darah Indonesia yang belum membela Indonesia, tapi Pak Hamdan pengen nama ini suatu saat membela timnas. Boleh dong Pak. Ini kan pandangan fans bola Pak. Kalau saya rasa sih banyak ya, tapi lagi-lagi kembali kepada kebutuhan pelatih. Karena saya percaya. Kalau Bapak pelatihnya? Wah, kalau saya pelatihnya mungkin kan kita akan berbicara apakah kita main 3-5-2, apakah 4-3-3 ya kan. Tergantung style of play juga kan. Misalnya contoh, kalau misalnya kita punya banyak winger tapi kita nggak main 4-3-3 kan juga mungkin tidak akan terlalu dipakai kan. Kalau misalnya kita apakah kita butuhnya target man? Nah itu kembali lagi. Tapi kalau tanpa melihat pertimbangan itu, ini mah sebagai fans bola aja Pak. Bapak kan tahu datanya nih. Ada nggak nama yang Bapak pengen nih sebagai fans timnas? Sebagai fans timnas, terakhir kali saya tentu pernah memiliki keinginan untuk melihat Miliano Jonathans ya. Dan alhamdulillah itu sudah terjadi. Saya pikir timnya sudah komplit ini. Pengen tahu dong pandangan soal Miliano ini, karena ini kan baru Pak, ya. Pemain baru. Tapi satu lagi yang saya pengen bicarakan sebelum ke Miliano ya. Jadi saya ingin melihat pemain ini grow juga. Saya mau lihat progresnya Ivar Jenner, Rafael Struijk. Bagaimana yang telah dinaturalisasi, are they growing as a players, as a professionals? Bagaimana karirnya? Saya juga ingin melihat itu. Karena naturalisasi adalah titik awal, bukan titik akhir. Saya ingin mereka menjadi pemain Inter Milan. Saya ingin mereka menjadi pemain bermain di liga-liga yang sangat kompetitif. Gitu. Jadi kita ada pemain yang usianya 20-an tahun. Saya tentu berharap mereka memberikan yang terbaik, bermain di klub-klub yang terbaik, di liga-liga yang terkompetitif, mengharumkan nama bangsa. Karena Garuda ini harus melanglang buana. Kalau ada anggapan dan juga pandangan Pak, kepindahan menjadi warga negara Indonesia ini membuat mereka kesulitan mencari klub di Eropa. Itu betul atau enggak Pak? Saya melihat begini, dari beberapa tim yang saya berbicara, mereka mengatakan gini, kalau pemain kamu bagus, saya tidak masalah menggunakan slot non-EU saya untuk dia. Dan itu saya berbicara dengan klub Liga 1 di Italia, di Spanyol, Liga 2. Kalau pemain ini bagus, kami tidak takut untuk menggunakan slot non-EU kami. Karena bagi mereka begini, ketika mereka membeli pemain ya, atau membawa pemain, kemudian dia melihat potensinya, mereka kan berpikir profitability. Saya beli 500.000 euro, bisa saya jual 5 juta euro kah? Bisa saya jual 10 juta euro kah? Contoh Luis Suarez misalnya. Dibeli oleh Groningen 800.000 euro, 1 tahun dijual ke Ajax 10 juta euro atau 8 juta euro, 10x kan. Jadi ada satu klub di Italia yang mengatakan pada saya, kami tidak takut. Kalau memang dia talentanya sebagus itu, kita akan rekrut dia dan berharap dia grow as a player, mendapatkan menit bermain yang banyak, lalu kita coba offload ke richer teams, membuat good profitability. Means It Says Kevin Dix itu membuktikan hal itu Pak? Iya kan. Jadi it is only about quality. You need to show up. You need to be professional. You need to be very, very good. You need to be very, very good at your job. Karena kompetisi kan luar biasa. Hari ini kita bisa menjadi starter, back starter. Tapi kalau misalnya kita merasa, oh saya sudah jadi pemain timnas, saya sudah jadi pemain bintang, mungkin dia merasa slow down a little bit, before you know it, someone replaces him. Ya kan? Jadi memang harus ada hungernya juga. Hunger untuk berkompetisi di level yang tertinggi. Itu yang pengen Bapak lihat?
Oh iya, Karena gini Pak, 100%. di musim ini kan di Super League banyak pemain diaspora yang justru muda-muda akhirnya pulang. Dan ketika ketika kita fans timnas itu berharap banyak pemain kita yang justru abroad Pak. Bapak melihat apakah karena soal gaji mungkin atau mungkin di sana mereka bukan siapa-siapa, ketika kesini kan kita tahu sendiri gimana mereka disambut di hotel, gimana mereka disambut di stadium Mbak. Secara umum tentunya saya ketika membantu mereka, saya selalu mengatakan ada semacam gentleman agreement bahwa saya tidak pernah minta apa-apa. Saya membantu ikhlas, saya akan meluangkan waktu untuk ini, memastikan karena saya cinta timnas Indonesia. Saya ingin timnas Indonesia berkompetisi di level tertinggi. Sebelum saya menutup mata, saya ingin melihat timnas saya masuk Piala Dunia. Itu 2006 ketika saya menonton final Piala Dunia antara Italia dan Jerman, saya melihat teman saya menangis. Dia seorang Italian American. Nangis dia ketika Fabio Grosso itu menembak tendangan penalti dan gol sehingga Italia menjadi kampiun Piala Dunia 2006. Saya melihat Giovanni namanya, seorang stoik, tegar, nangis. Itulah saya pikir ekstasi sejati ketika kita melihat negara kita bermain di level tertinggi di Piala Dunia. Saya nggak muluk-muluk juara Piala Dunia, mungkin terlalu tinggi. Masuk saja, boleh Bermain dong saya aja, Pak, ya? berdoa, bermain. Itu. Jadi saya mengatakan bahwa I have no interest in other things. You can be superstar, I don't care. You can be mau jadi cagup juga silakan nanti gitu kan. Setelah kan. tapi yang penting harus Yang paling ingat ya Pak. Ya. Tapi tolong saya bilang, kamu betul-betul fight for this country, for this Garuda shirt. Ya. And I will support you gitu ya. Dan tetaplah bermain di level tertinggi. Mungkin di Eropa. Fight for it. Kamu menjadi pemain timnas Indonesia itu adalah awalan, bukan akhiran. This is the start. Oke, alhamdulillah everybody knows you. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oke, but then what? Bawa negara ini terbang lebih tinggi. Bawa Indonesia ini lebih jaya lagi. Itu harapan saya. Pertanyaannya, Nothing more and nothing less. ketika mereka pulang ke Indonesia, apakah ada kesempatan mereka bermain di sana sebetulnya Pak? Saya mungkin kurang begitu tahu, tapi kan harapan saya, ya silakan. Itu karir kamu, itu pilihan kamu, ya kan? Saya cuma ingin saja negara ini. Ya. Silakan diminum dulu Pak, santai dulu Pak. Karena begitu sepanjang kita berbicara kan tadi Bapak sudah menceritakan ya, begitu proses begitu panjang, begitu sulit memujuk mereka. Jadi mereka pun sebagai pemain harus ingat ketika mereka membela Garuda Dada itu, ya pada akhirnya mereka ada pesepak bola yang seharusnya membawa timnas kita terbang, Pak. Amin. Saya hanya bisa membantu. Setiap orang punya perannya masing-masing. Pemerintah membantu, supporter mendukung. Apa yang Hamdan bisa lakukan? Apa yang orang gila bola ini bisa lakukan? Saya mau dong negara ini bangga gitu loh melihat timnasnya. Boleh dong. Saya hanya bisa bantu itu saja gitu loh. Please give the best. Ini bukan negara saya, ini gara-gara kamu juga. Ini kamu punya darah Indonesia kan? Kamu cinta negara ini kan? Just give your best. Whatever happens, I support you. I have no interest in your career. Kita cuma bisa doakan. Keresahan apa Pak yang membuat Bapak begitu emosional membicarakan ini? Saya tidak tahu Mas Gilan, mungkin
semua orang di Indonesia cinta timnas, ya kan? Dan kita hanya bisa membantu berdasarkan kemampuan masing-masing. Itu saja. You have your role to play untuk mengedukasi publik. Kebetulan pada saat itu saya terlibat, I do my part. Yes. Pelatih do their part. Saya hanya bisa bantu berdasarkan kemampuan saya. Dan saya pikir saya sudah. I have done everything I could. I'm not the player. I'm not the coach. Saya bukan pelatih. Saya bukan pemain. Ya, kebetulan saya 14 tahun di Amerika, terlibat di organisasi diaspora, mengetahui ini, kebetulan suka bola, cinta bola, ya saya membantu sesuai kadar kemampuan saya. Itu saja. Selebihnya saya serahkan kepada pelatih, serahkan kepada federasi, karena buat seorang pecinta timnas sepak bola kita, pilihan hanya dua, mendukung dan mendukung banget. Yes. Tidak ada lagi opsi lain gitu loh. Saya bahkan sudah berhusnuzon, sudah mendaftar visa ke Amerika. Saya berhusnuzon, gitu. Dan semoga Pak Hamdan benar berangkat ya untuk bisa melihat merah putih di sana. Iya, Bismillah. Kita cuma bisa berdoa saja. Pak Hamdan, aku tadi penasaran dengan ceritanya Miliano. Tadi karena Bapak secara spesifik mengatakan itu pemain yang pengen banget Bapak lihat dan semoga kita lihat bermain di Piala Dunia di Amerika tahun depan. Pengen tahu dong Pak, pemain seperti apa sih Miliano ini? Ya mungkin kan ada beberapa puzzle ya yang dibutuhkan. Saya pikir Pak Erik sangat jeli ketika mendapatkan Ole Romani, karena striker kan Susah, salah satu posisi yang sangat dibutuhkan. By the end of the day, someone has to score the goal. Pada akhirnya kan harus ada yang mencetak gol. Dan dengan kehadiran Ole Romani itu kan tercover. Ya. Kemudian kita kan juga tidak bisa mengandalkan satu pemain. Satu pemain bisa cedera. Sekarang kita lihat kiper saja berlapis. Ada Emil, ada Paes, ada Hernando, ada Nadeo. Striker juga demikian. Ada Ragnar, ada Ole. Nah, ada Miliano. Sehingga memberikan opsi. Apalagi kalau kita lihat Miliano ini kan mempunyai karakteristik yang mirip seperti Arjen Robben ya, cut inside. Dan kadang-kadang ada special factor juga ketika kita bisa melihat orang, kan seperti Robben ini atau Messi ini kan orang kan tahu apa yang dia akan dia lakukan. Tapi kok nggak ada yang bisa nyetop gitu kan. Everybody knows he's gonna cut inside. Tapi kok bisa berhasil terus-menerus. Saya bisa melihat itu di Miliano. Itu nilai Cutting tambah inside, kemudian cut atau long shot ataupun cross gitu. Saya jadi penasaran. Tadi Bapak sempat sebutkan beberapa nama dan itu kan kita tahu di awal-awal dia Sport itu masuk banyak sekali pemain bertahan, Pak. Dan Ole Romani akhirnya didatangkan akhir-akhir ini aja. Itu ada ceritanya nggak sih Pak? Kenapa itu bisa terjadi? Apakah memang belum jodoh tadi atau? Ya banyak hal, misalnya waktu itu kita juga kan mendapat informasi mengenai Zylstra. Kita mendapat informasi tentang Zylstra lebih dulu daripada Romani. Tapi kan yang diproses Romani. Jadi saya pikir timingnya itu kan memang tergantung kebutuhan pelatih. Ya ada beberapa faktor yang ada banyak faktor juga gitu. Jadi ada pemain yang mungkin sejak lama sekali kan sudah kita ketahui, lalu mungkin baru saatnya gitu. Tijani Reinders pernah di-approach nggak, Pak? Saya pernah dengar bahwa pernah ada percakapan, tapi itu bukan dengan saya. Tapi Bapak pernah dengar, pernah dicoba ya Pak ya? Saya pernah dengar saja, tapi saya tidak pernah tahu teknisnya gitu. Karena waktu itu kan ada 3 nama ya yang harus di approach ya. Jadi kita stick by script aja 3 nama itu. 3 nama itu. Itu saja. Lalu ya kan dengan terbinanya hubungan, kemudian kan kadang-kadang ada diskusi. Bagaimana dengan posisi striker, back and forth, ini ada beberapa nama. Tapi semuanya adalah keputusan pelatih.
Pak, tadi selain ada beberapa nama yang akhirnya pulang ke Indonesia, ada juga beberapa nama yang akhirnya mencoba peruntukan di Thailand, Pak. Yang Hmm. which is secara liga, secara kalau kita lihat klasemen, secara data, itu lebih baik daripada negara kita. Eh, Bapak tahu nggak pertimbangannya? Sandi dan juga Shin akhirnya memilih Buriram. Saya tidak tahu pasti ya, tapi kan mereka sempat cerita lah bahwa mereka, terutama Shane ya, karena Shane mungkin ada beberapa yang reach out ke dia gitu, tapi dia memang ingin transisi. Dia salah satu orang yang punya mungkin ada gentleman agreement dengan saya gitu kan, tetap berkarir di luar negeri. Lalu dia reach out kepada saya bahwa saya ini karir saya sedang tricky, tapi saya ingat janji saya gitu, saya tidak ke Indonesia, tapi saya akan ke Thailand. Dan saya akan memberikan terbaik ke Thailand, syukur-syukur karir saya juga akan lebih baik lagi. Dan kayaknya beberapa pertandingan ini Shin dan juga Sandi bermain cukup reguler di Buriram, Pak. Tapi ada juga pemain-pemain yang kita let's say Sandi juga pernah di Jepang, Hapner pernah di Jepang, tapi akhirnya dijadikan, bahkan Hapner mengakui kan, dijadikan alat untuk apa ya, untuk memasarkan lah, Pak. Tanggapan Pak Hamdan? Ya, makanya saya pikirkan kembali lagi bahwa karir seorang pemain sepak bola itu kan tricky. Tricky, ada ups and down-nya, dan juga bagaimana memastikan bahwa pemain itu betul-betul diinginkan oleh pelatih. Ketika ke sana itu adalah sporting choice-nya, bukan marketing choice-nya. Kualitas permainannya yang menjadi penentu. Jadi dia masuk ke suatu klub, ini adalah karena sporting decision. Seperti halnya misalnya J ke Sassuolo, itu kan sporting decision. Memang Sassuolo membutuhkan back. Dan misalnya Calvin dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ada kebutuhan. Bahkan kan kalau tidak salah kan J sempat dilirik juga oleh Torino ya. Jadi memang ada sporting decision-nya itu jauh lebih kuat. Marketing itu bonus. Ya kan? Karena ketika kamu menjadi pemain yang luar biasa, biarkanlah skillmu yang berbicara. Ya kan? Kita punya pemain di Inter Milan misalnya, kebetulan saya suka Inter Milan, Sucic. Dia tidak punya sosial media, tapi starter. Biarkan kaki dia yang berbicara. It's a quote. Dan dia berbicara dengan sangat-sangat merdu. Pak Hamdan, ada juga soal apa ya, diskusi lah Pak. Ketika pemain-pemain kita anggap, saya bisa katakan Rizky Ridho, yang kita anggap bisa abroad keluar, tapi mungkin sampai dengan hari ini belum ada kesempatan. Beckham Putra mungkin salah satunya juga Pak. Kalau Bapak melihat, ada nggak sih Pak, atau kenapa pemain kita itu sulit untuk bisa bermain di luar? Saya mungkin tidak terlalu tahu persis ya, karena kan ada banyak faktor. Faktor sporting, kualitas, kemudian faktor pilihan, faktor kenyamanan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya boleh cerita, saya pernah berbicara dengan satu pemain. Dia mengatakan kepada saya dia ingin berkarir di luar negeri. Dia mengatakan kepada saya, mungkin saya ke Thailand. Saya bilang, kalau ke Thailand, ya mungkin dengan yang lain saja. Karena saya bilang saya ikhlas membantu kamu. Kalau kamu ingin ke Eropa, saya akan bicarakan dengan kawan saya pemilik klub Liga 2 di Spanyol. Dan dia juga minority shareholder di Liga 1. Saya akan bisa bicara. Kemudian saya kirimkan video dan lain sebagainya. Saya bilang bahwa saya tidak bisa melakukan apapun ya. Saya hanya kirimkan saja video kamu, lalu saya akan tanyakan kepada 3 orang yang saya percaya di Eropa. Lalu biarkan mereka yang mendiagnosa kemampuan kamu. 3-tiganya nelpon saya dengan cepat. Ini pemain bagus, dia bisa bermain di sini. Bahkan ada satu orang
Dia adalah agen dari Pablo Aimar, Juan Roman Riquelme, Juan Sebastian Veron, Legend Hernan Argentina semua itu. Crespo. Dia ngatakan kepada saya, pemain ini bisa bermain di Liga 2 terbaik di dunia. Bahkan mungkin dengan sedikit adjustment bisa main di Liga 1 di Eropa. Kualitas ada. Saya hanya menyampaikan diagnostik ini apa adanya. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Ini kawan saya, tiga-tiganya mengatakan kamu pemain yang baik, ya kan? Jadikan ini motivasi, ya sudah. Gitu. Saya kalau memang diperlukan, saya siap mewasilahi. Saya tidak minta apapun, saya hanya minta kamu nanti kalau memang ke luar negeri, buat Indonesia bangga. Itu saja. Saya bukan agen, saya nggak ada urusan. Tapi itu tidak terjadi sampai sekarang, Pak? Ya, kembali lagi kan. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, you can bring horse to the water, but you cannot force the horse to drink. Anda bisa membawa kuda ke air, tapi Anda tidak bisa memaksa dia minum. Kembali lagi kan, apakah siap? Dan saya tahu kan pasti kan ada banyak faktor. Cuman pada saat itu saya mengatakan ya saya hanya bisa membagikan ini, dan saya minta 3 professional judgment. Tiga-tiganya mengatakan kepada saya dia bisa bermain di Liga 2. Apakah itu jodohnya? Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya menyampaikan apa adanya. Gimana soal timnas U17? Karena kemarin Bapak juga tadi sempat mengatakan, dan saya pernah melihat juga foto Bapak dengan Pak Zaki memberikan dokumen, Pak. Untuk kelompok umur, Pak, timnas kita butuh diaspora nggak sih, Pak? Jadi kan ada istilah anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Jadi anak itu bisa punya 2 paspor hingga usia 21 tahun. Nah, awalnya itu kan Coach Nova pernah reach out ke kami juga, lalu kami serahkan beberapa nama. Salah satunya Matt Baker. Kemudian ada juga Lucas Lee. Jadi dia adalah anak-anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Kemarin Matt Baker mendapatkan professional kontrak di Melbourne. Merupakan salah satu klub yang merupakan affiliates dari Manchester City. Yes. Ada juga misalnya kemarin kan dari beberapa nama itu Eizar Tanjung. Jadi saya rasa sih sebetulnya ini kembali lagi kepada pelatih untuk mengevaluasi pemain yang ada. Kemudian kalau memang dibutuhkan ya mungkin bisa reach out kepada talenta diaspora kita. Kan mereka juga punya paspor Indonesia. Tidak melakukan proses naturalisasi karena mereka memang sejak awal punya paspor Indonesia. Jadi istilahnya kan kita sebelum bertempur, kita memastikan bahwa kita mempunyai amunisi terbaik dari manapun, dari Aceh, dari Papua, dari Bali, bahkan mungkin dari atlet diaspora kita. Karena kalau kita ingin berkompetisi di level dunia misalnya, we need all the help we can get. Yes. Legally. 3 aspek tadi ya? 3, cultural, legal, and filial. Sebelum saya mau bicara soal bagian terakhir, Pak, soal peluang kita ke timnas, ke Piala Dunia, saya pengen tahu dulu soal prospeknya, Pak, program diaspora ini ke depan. Apakah perlu dilanjutkan atau seperti apa idealnya menurut Pak Hamdan? Saya akan kembalikan itu kepada cabur masing-masing. Karena kan mungkin ada cabur tertentu yang mungkin tidak punya kebutuhan terhadap diaspora. Cabur bulu tangkis misalnya, kita sudah one of the best, if not the best in the world kan. Mungkin cabur misalnya futsal kita sudah hebat sekali. Tapi mungkin ada cabur-cabur tertentu yang membutuhkan. Makanya waktu kami di Kemenpora ya kami hanya menciptakan database saja. Ketika ada kebutuhan ya kami presentasikan. Apakah dipanggil, di invite ke Indonesia, diwawancara, itu adalah kewenangan cabur. Itu bukan kewenangan kami. Penasaran, selain sepak bola, cabur apa, Pak? Ya renang, pernah kami serahkan, bola basket. Dua cabur itu yang pernah kami serahkan juga. Dan juga kan ada atletik juga banyak juga, golf juga ada juga. Ya kalau nggak salah basket juga lumayan banyak pemain diasporanya. Pak, ini akan menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Tentu ini kan menjadi proses sangat panjang karena saya tahu salah satu prioritas Pak Erick juga secara terbuka mengatakan bahwa program diaspora ini kan untuk bisa meningkatkan kualitas timnas, Pak.
ronde keempat kita nggak pernah sedekat ini dengan Piala Dunia. Bahkan tadi Bapak sampai emosional ingin sekali melihat timnas kita bermain, dan itu kita tahu juga semua masyarakat juga berharap itu. Eh, Kalau Bapak melihat seberapa besar Pak peluang kita untuk bisa menghadapi Arab dan juga Irak? Jadi saya rasa saya, Mas Glenn dan kawan-kawan semua di sini, penonton tercinta dari Liputan 6, pasti kan ingin masuk Piala Dunia. Ya, wajar kan. Bapak Presiden Prabowo misalnya, di tahun 2022 berbicara di Hambalang. Pada saat itu beliau menjadi Menhan. Beliau mengatakan pada saat itu ya kepada kami, coba jelaskan kepada saya bagaimana negara ini masuk Piala Dunia. Saya ingin membantu. Saya punya lapangan banyak. Saya punya akses kemana-mana, kata beliau. Sebelum saya menutup mata, saya ingin melihat negara ini masuk Piala Dunia. Apa yang perlu dilakukan? Makanya beliau bikin turnamen Garuda Cup. Hadiahnya dari 100 juta, beliau naikkan ke 1 miliar. Turnamen usia dini mana yang hadiahnya 1 miliar? Liga aja hampir mirip dengan itu Pak. Bayangkan. Kemudian beliau mengatakan yang juara saya sekolahkan ke Aspire Academy. Lalu ditanya sama staf beliau, bagaimana yang runner up? Saya sekolahkan juga. Jadi saya pikir ini adalah suatu ijma, kesepakatan bersama bahwa kita semua ingin melihat timnas kita masuk ke Piala Dunia. First and foremost. Lalu harapannya kan adalah para pemain memberikan yang sebaik-baiknya. Man propose, God dispose. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Itu saja. Melawan Saudi, kita tahu kita bermain away. Waktunya juga mungkin lebih kondusif bagi Saudi. Tapi this is the battle that we need to fight for. No turning back. Berikan yang terbaik. Menang kami dukung, kalah kami dukung. Karena timnas sudah seperti anak kan. Tidak mungkin kita tidak mendukung anak kan. Iya. Kita Pilihannya melihat hanya dua ya Pak? mendukung dan dukung banget. Kalau sekarang kita anggap saja mereka adik-adik kita. Sandy. Siapa? Jordi. Jordi. Ya kan. Marcelino mungkin tidak dipanggil ya Marcelino. Ricky Kambuaya. Dia kan adik-adik kita semua kan. Ya kita doakan adik kita. Kita melihat mereka sebagai adik kita gitu. Yang membawa nama bangsa. Artinya secara teknis tadi kalau Bapak saya sempat dengar kepingannya sudah lengkap. Artinya secara teknis kita siap Pak untuk ke Piala Dunia? Saya pikir baik dari negara, pemerintah sudah memberikan yang terbaik. Dana, dukungan, akses, kemudahan. PSSI sudah memberikan yang terbaik. Dan saya pikir juga penonton, supporter memberikan yang terbaik. So we have given everything we got. Kita lihat hasilnya. Dan kita juga power of prayers nih, ada 280 juta. Kita doakan yang terbaik. Gitu. Karena tadi Saya tidak melihat ada hal lain yang bisa dilakukan untuk mempersiapkannya lebih baik lagi. event termasuk itu yang soal-soal non teknis itu kan Sekarang oleh Romani cedera, Emil cedera. oleh Romani cedera, kemudian pemerintah PSSI bergerak cepat mendapatkan Miliano Jonathans. Itu kan bagi saya, itu you are trying the best you can do. Semua daya, tenaga diupayakan, diberikan yang terbaik. Terima kasih Pak Hamdan udah banyak cerita. Tentu ini saya harapkan saya buat podcast ini supaya edukasi Pak kepada masyarakat. Karena apapun ini juga dalam bentuk tadi yang Bapak katakan pemerintah, ada federasi, ada pelatih, pemain semua yang terlibat. Kita sekarang udah di titik akhir. Kita harapkan Pak bisa lolos ke Piala Dunia dan juga semoga kita bisa melihat mereka bermain di Amerika 2026 Pak. Bismillah. Bismillah. Terima kasih Pak Terima Hamdan. kasih. Thank you Pak.